Saya boleh lihat tangannya semua terangkat. Malam. Yang bersuka cita boleh tangannya di atas semua. Haleluya, puji Tuhan. Duhur, Ya, kita mah kita mengucap syukur bahwa hari ini satu hari lagi Tuhan berikan Tuhan berikan kita kita orang ini waktu untuk kita beribadah, memuji nama Tuhan. Saya yakin ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita sebelum kita melanjutkan ibadah pada sore malam hari ini, mari kita bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kita menyembah Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami memuji namamu. Kau Allah yang baik. Kami menyembah Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang besar. Kau Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan. Kami memuji, menyembah. Haleluya. Haleluya. Ya Haleluya. Kami memuji namamu Tuhan. Segala pujian, segala hormat, pengagungan bagi namamu. Haleluya. Haleluya. Satu hati kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami memuji, kami bersyukur, kami berterima kasih. Sebab tidak sedikit pun kekuatan kami yang dapat membuat kami berdiri sampai hari ini. Bila kami ada semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama katakan. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Sekali lagi bersama katakan. Kau telah memilih
padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Kami percaya kami orang-orang yang Tuhan pilih. Bahkan sebelum kami lahir di dunia, Engkau Allah yang memilih kami dengan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan. Amin. Allahku, mari bersama umat Tuhan katakan, Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Cepat saja katakan, jadikan aku bait suci. Amin. Jadikan bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku.
kasih Yesus. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar, besar, ajaib, besar dan ajaiblah karyamu. Adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab hanya Kau, sebab Kau yang kudus, layak disembah. Layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layak disembah. Layak disembah. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu saat ini kami terhubung Tuhan dengan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dengan hormat Hai, Mm, apa kong? Iya. dengan hormat Bapak Edi untuk doa pembukaan. Oke, kita sama-sama satukan hati ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di hari yang indah ini kami boleh bersama-sama fellowship Tuhan. Biarlah Engkau beracara Tuhan dari awal pertengahan sampai selesai Tuhan. Kau urapi segala peralatan elektronik yang kami pakai. Dan terutama Tuhan, Engkau jadikan tanah hati kami menjadi tanah yang subur. Sehingga setiap kesaksian benih firman yang disampaikan boleh bertumbuh di dalam hati kami, berbuah lebat dan menjadi bisa dinikmatin juga bagi banyak orang dan buah itu tetap. Terima kasih Tuhan, Kau pakai setiap kami, pakai setiap pelayan-pelayan-Mu, boleh senantiasa melayani Kau penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Bapa, yang berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, semuanya bersuka cita malam hari ini. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus malam hari ini. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya.
kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memintas namanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Haleluya. Yang mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, malam hari ini bersama-sama katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Yes, Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Amin. Kau Raja atasku. Pendek kasat bersama-sama katakan, Kau yang layak ditinggikan. Hey, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Yes Lord, memintas selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memintas namanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Boleh yang bersuka cita, saya mau lihat tangannya semua ada di atas kepala. Haleluya. Haleluya. Lebih seru lagi buat Tuhan Yesus malam hari ini. Bersama-sama kita mau katakan, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Amin. Memintas namanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memintas namanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Semua bersama-sama katakan, Raja mulia. Haleluya. Puji Tuhan. Masih bersuka cita malam hari ini? Masih bersuka cita? Yuk sama-sama. Yuk sama-sama kita mau katakan, yang menanggung dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya.
Yuk sama-sama jempolnya kasih di kamera sambil bilang, Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Ya. Silakan kepada... Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Jeffers sudah membawa kita untuk memuji muliakan nama Tuhan. Sama-sama. Kembali saya menyapa. Selamat malam Bapak Ibu, Shalom. Puji Tuhan, kita bisa berkumpul untuk bisa beribadah memuji muliakan nama Tuhan. Kita tadi sudah mendapatkan berkat melalui puji-pujian. Saat ini saya juga tidak sendiri, saya bersama dengan Bu Dia. Selamat malam Bu Dia. Ya, selamat malam Pak Antoni, juga Bapak Ibu sekalian. Sukacita sekali ya kalau puji-pujiannya luar biasa, membawa hadirat Tuhan turun dan sukacita ada dalam kehidupan kita. Haleluya. Ya, amin, semua amin. karena ada Ya, pemeliharaan Bapak Ibu. Tuhan ya Pak. Betul, betul. Ya, Bapak Ibu, dalam ibadah hari ini kita kembali akan mendapatkan berkat juga dari kesaksian. Beliau ini bernama Bapak Yusuf HK, jauh-jauh juga dari Jakarta. Beliau akan membagikan kesaksiannya. Beliau adalah seorang pengusaha juga di sana. Saat ini, malam hari ini kita juga akan mendengarkan kesaksian dari beliau. Ya, saya persilakan Pak Yusuf untuk menyampaikan kesaksiannya. Oke, selamat malam Pak Antoni dan Bu Dia. Thank you. Thank you juga Bro Jiver ya, yang luar biasa memberkati saya sekali tadi pas untuk praise and worship-nya. Saya sungguh diberkati. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Yusuf Fakka, bukan Haji Kala ya, tapi Hanafiah Khom. Nah, saya ini teman baik lah ya. Kakak saya, Bro Edi Cheng, ini senior saya, my lovely brother. Dan it's a ini ya privilege juga, it's a honor gitu ya, bisa sharing. Awalnya jujur saya nggak tahu, saya kira disuruh sharing ke Full Gospel, chapternya dia gitu ya. Setelah saya mengiyakan, ternyata pas saya baca ini, oh ini ternyata PD cassette ya untuk persekutuan doa. Tapi sekali lagi ya sebagai anak-anak murid Kristus gitu ya, kita pastilah ya kesukaan kita adalah bersaksi yang mengenai kebaikan Yesus dalam hidup kita. Nah, aku pilih hari ini karena Yesus hidupku selalu beruntung. Ya, jadi sedikit pengenalan. Oke, next. Ini background saya. Saya dulu ya lama di pabrik sepatu Nike, ya juga punya toko baju ya dulu sama istri gitu ya. Juga di bidang insurance. Nah, founder Fran's Kitchen di 2018, ya mungkin ini sekilas saja gitu ya. Background saya, profil diri saya. Next. Nah, saya dulu lama di Nike gitu ya. Nah, ini kehidupan saya dulu sebagai profesional yang
waktu kuliah cepat-cepat pengen selesai gitu ya, 3,5 tahun beres, IP-nya lumayan. Ya, saya pikir tuh cari kerjaan yang bagus ya, kalau bisa makin sukses. Nah, yang saya dari dulu saya pikir itu adalah kalau bisa tuh kerja itu pengen cepat-cepat sukses ya, terpandang gitu ya, terus kalau bisa menghasilkan uang sendiri. Yang saya kerja itu adalah prestasi dan uang ya. Jadi apa yang saya kerjakan itu selalu pasti tujuannya arahnya ke sana. Ya, saya kerja mati-matian bisa 15 jam sehari, apalagi saya kerjanya dengan ikut orang asing ya. Jadi benar-benar kalau saya orang Taiwan gitu ya, dan orang China juga, mereka kerja kerasnya luar biasa. Nah, ini saya bisa sampai ke luar negeri, ke Taiwan, ke China, ini semuanya yang dulu saya nggak bisa gitu. Tapi dengan saya bekerja keras ya, saya bisa punya rumah, ya punya mobil sendiri di saat masih usia muda lah ya. Ini dengan orang tua saya waktu itu masih lihat rumah gitu ya. Tapi yang terjadi, apa yang terjadi? Cita-cita saya semua yang ini saya punya ini hilang ya, hanya dalam 1 tahun. Ya, ketika waktu itu saya mulai ikut pergaulan yang tidak baik gitu ya, suka dugem ya, dunia gemelap gitu ya. Jadi pokoknya biasa seminggu sekali, lama-lama seminggu 3 kali ya, lama-lama setiap hari. Hanya cukup dalam 1 tahun. Akhirnya saya terlilit hutang gitu ya, kartu kredit mulai nggak bisa bayar, saya terlilit KTA, dan nextnya akhirnya saya nggak bisa juga ya, KPR rumah saya juga akhirnya nggak bisa bayar. Bahkan saya pernah kecelakaan next yang totally kalau dilihat dari kecelakaannya ini harusnya saya sudah tidak ada. Ya, ini fatal sekali, 2 airbag saya pecah gitu ya, karena saya waktu itu kondisi mabuk, sadar nggak sadar gitu ya. Tapi puji Tuhan, hari ini saya masih ada nih karena waktu itu Tuhan masih sayang sama saya ya. Jadi saya nggak dipanggil. Kalau waktu saya dipanggil, saya nggak tahu tuh. Saya nggak tahu pasti ya, dalam kondisi yang tidak mengenal Kristus ya, belum menerima sebagai juru selamat dan hidupnya nggak benar gitu ya, kacau balau. Pasti hidup saya ya pasti di neraka ya. Next. Tapi saya bersyukur ya, saya akhirnya tahu bahwa Tuhan itu sudah merancangkan ya, ketika kita kasih rancangan yang baik lah ya, sesuai dengan ayat ini, Yeremia 29 ayat 11 ya, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan ada apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, singkat kata, next. Saya akhirnya ada 3 orang tuh ya di dalam kegagalan waktu itu saya, Tuhan kirimkan. Saya ingat sekali ketika saya sudah habis-habisan semua, saya berdoa sama Tuhan. Waktu itu saya juga nggak tahu kenapa saya bisa sebut nama Tuhan Yesus, karena waktu itu saya juga di dalam kepercayaan yang lain gitu ya. Saya sudah tahu Kristus karena sekolah waktu SD itu sekolah saya sekolah Kristen gitu. Ya, tapi saya tidak menerima dia sebagai juru selamat. Tapi nggak tahu pada malam itu saya bisa menyebut nama dia. Hal yang luar biasa adalah 2 yang saya sampai saat ini kadang-kadang bingung gitu ya. 1, saya tanya Tuhan Yesus, kenapa hidup saya jadi begini? Padahal Tuhan saya bukan dia. Kedua juga lucu ya, karena perbuatan sendiri kok nanya kenapa hidup saya bisa begini gitu loh. Tapi ternyata Tuhan Yesus baik ya, sangat amat baik gitu ya. Saya dikirimkan 3 orang. Nah, ada yang satu yang namanya Rian. Nah, Rian ini yang membawa saya ke Full Gospel. Ya, di mana saya pertama kali juga dikenalkan wadah ini, dan yang luar biasanya tempat yang saya ikut ini adalah nggak jauh-jauh dari tempat saya dugem. Ya, di jalan yang sama ya, tapi pergaulannya berbeda di Gunung Sahari lah ya. Saya nggak mau sebut tempatnya gitu ya. Yang tempat dugem itu, tapi komunitas ini komunitas yang baik. Ya, disinilah saya mendengar banyak sekali kesaksian yang dimana juga ternyata banyak yang pergumulannya lebih apa ya, mungkin secara hutangnya lebih banyak, hidupnya lebih kacau ya, tapi bedanya mereka waktu itu saya dengar sudah dimenangkan ya, mungkin seperti hari ini lah, saya sudah dimenangkan di dalam Kristus. Akhirnya saya ikut terus, dan kemudian dari Full Gospel inilah next saya akhirnya dibaptis
ya, saya menerima Kristus, ya, dan saya percaya itu karena pekerja Roh Kudus, ya. Tuhan telah memilih saya, bukan saya yang memilih dia. Ya, ketika saya agak pass away di kecelakaan, akhirnya saya juga dikenalkan full gospel, akhirnya bisa mengenal Kristus dan menerima dia sebagai juru selamat. Itu saya yakin itu pasti panggilannya dia. Next. Nah, di wadah inilah juga akhirnya saya dikenalkan oleh seorang wanita gitu ya, yang akhirnya menjadi istri saya. Istri saya ini Fang Fang, dan ya jujur kalau saya mau lebih spesifik kesaksian lagi mengenai anak juga luar biasa ya, karena singkat aja sebenarnya istri juga divonis tidak bisa punya anak gitu ya. Tapi puji Tuhan ketika kami di dalam Kristus ya, kami berdoa, kami meminta ya, kami berdoa dan puasa ya. Akhirnya puji Tuhan sih kami diberikan seorang anak yang kami namakan Samuel ya. Next. Dan ini keluarga besar saya gitu ya. Dulu saya hancur-hancuran, sudah sempat yang menjadi aib lah bagi keluarga. Tapi puji Tuhan sekarang hubungan dengan keluarga semuanya baik. Nah ini yang mungkin akan saya fokuskan juga, ya saya melayani di anak-anak muda di wadah FGBMFI di gerakannya movement. Nah ini di tahun 2018, ketika 2018 acara ini yang sebagai ketua saya nih, Pak Edi Cheng nih sebagai saksinya ya. Saya dulu di ketua registrasinya. Nah waktu itu saya lagi pergumulan, karena saya harus keluar dari pekerjaan saya bukan karena dipecat, pabrik saya harus pindah gitu ya ke Majalengka, Cirebon karena secara UMR-nya lebih murah gitu ya. Karena saya tempat kerja saya dulu di Legok, daerah Lipo, tapi saya nggak bisa ikut karena istri juga punya bisnis di Jakarta. Saya tinggalkan pekerjaan saya, ambil pesangon. Nah, seiring perjalanan, waktu itu saya juga masih belum ada pekerjaan ya, lagi cari-cari juga gitu ya. Nah, saya juga sambil melayani. Nah, di waktu 2018 itu juga kami mengalami yang bapak mertua saya pass away gitu ya. Terus istri juga ada bisnis kecil-kecilan sama temannya, kongsi gitu ya. Dan itu juga membuat saya waktu itu keluar dari pekerjaan saya juga bantu juga di bisnis itu. Tapi di saat itu juga kami ditinggalkan lah oleh kongsilan kita ya. Teman bisnis kita, ya kita dikeluarkan dari situ. Benar-benar waktu itu saya lagi melayani, di sisi lain juga secara penghasilan juga lagi nggak banyak gitu ya, makan pesangon aja gitu. Dan di saat 2018 bulan 7 itu anak saya baru lahir juga. Jadi waktu itu lagi melayani sampai pergumulan gitu. Tapi saya bersyukur, karena di malam terakhir itu kami sempat undang Pak Luhut ya. Beliau ya banyak bercerita soal bisnis ya, soal bisnis yang sunset, bisnis yang sunrise ya, bisnis yang akan tenggelam, bisnis yang akan terbit. Nah, disitulah saya banyak mendapat hikmat ya. Saya yakin itu juga pekerjaan Tuhan. Ya saya lihat, oh dia bilang makanan, terus kedepannya akan digital yang bagus, kesehatan, ya kecantikan, terus yang teknologi. Nah, disitulah saya dengan istri akhirnya kami rembukan, kami juga berdoa. Ya, kami coba beberapa bisnis, ada bisnis kerupuk, ya. Kami juga coba ambil bisnis di ASMK, aksesoris. Dan terakhir yang kami settle gitu ya, kami mulai bisnis yang namanya asinan. Next. Awalnya asinan. Ini ya, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya tadi ya, saya tidak ada lagi dalam grup-grup yang memang dugem ya, tapi ketika saya sudah di full gospel, saya diberkati sekali. Next. Nah, disinilah mulai cerita nih. Nggak pakai lama ya, jadi 2018 di 28 Oktober itu kami mulai bisnisnya itu di November. Ya, mulai jalan itu di akhir-akhir Desember lah. Dan luar biasanya di bulan Maret, kami ingat di 2020 itu kami sudah mendapat predikat UMKM terbaik nomor 2 ya di Grab Express. Dan kami dipanggil, waktu itu kami nggak percaya, saya pikir ini kayak penipuan ya, ditelepon beberapa kali, saya bilang, Pak udahlah jangan menipu gitu ya, mana ada mungkin gitu. Bener Pak, Bapak ini juara, dapat reward, dapat ini. Gini aja deh Pak, kalau Bapak nggak percaya, Bapak datang aja.
ya ke kantor kami, toko waktu itu di Grab gitu ya, di Mega Kuningan, Bapak datang aja. Ya saya pikir sama istri, nggak ada salahnya sih kita datang ya, kalau sampai ditipu kan juga paling habis ongkos aja kan. Ya, ketika kami datang ke tempatnya, beneran ya kami diundang, ini CEO-nya dan luar biasa lah ya. Bahkan kami juga dikasih banyak sekali training, bahkan kami diliput ya di berbagai media ya, di Vimela, Bisnis.com, Detiknet, yang kita nggak perlu bayar gitu. Nah ini yang saya percaya ketika kita melayani Kristus tadi ya, ketika kita setia di dalam Dia gitu ya, Tuhan itu tidak berhutang. Dan firman yang dikatakan apa yang tidak pernah kita lihat gitu ya, apa yang tidak pernah kita dengar gitu ya, atau yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan tuh kasih gitu. Ya begitu banyak yang kayak teman-teman mungkin pikir ini, oh pasti kita bayar gitu ya. Enggak, kita nggak bayar ya. Jadi banyak sekali yang kita lakukan ini kita nggak bayar, benar-benar free ya. Jadi ada aja teman yang kenalin ya, kayak tadi sama Giselle, banyak artis lah ya, mungkin kalau lihat di Instagram kami itu banyak sekali campur tangan Tuhan ya. Saya yakin sampai saat ini ya, kami ini bukan kuat gagah kami, bukan kehebatan kami, tapi benar-benar itu kasih karunia Tuhan, just ya kebaikan Tuhan lah. Dan yang luar biasa saya sampai akhirnya bikin buku juga gitu ya, untuk membahas di mana membuat ada dua buku sih, satu mengenai digital marketing, satu lagi mengenai membangun ghost kitchen ya, jadi kitchen di dalam rumah gitu. Waktu itu kan lagi COVID ya, jadi orang banyak sekali baru mulai. Nah waktu itu saya mulai bikin buku itu sih. Next. Nah, bahkan di insurance pun saya juga diberkati sekali. Ya sedikit cerita aja. Jadi ketika waktu tadi saya cerita lagi mencari-cari juga bisnis itu, ya saya juga sempat ya join di bidang insurance juga. Dan ternyata di saat bersamaan juga Tuhan berkati luar biasa ya. Jadi di bisnis kami juga jalan. Dan saya juga banyak juga di insurance, saya juga banyak closing. Dan saya pikir kayak, padahal saya dulu nggak suka banget sama orang insurance, sama orang MLM tuh. Ya, tapi waktu itu ada aja ya, ketika saya bilang, Tuhan, kalau memang ini Tuhan suruh saya kerjakan, memang ini berasal dari Tuhan, saya coba. Ya, ini doa ini sih yang saya selalu andalkan ya. Tuhan, kalau memang pekerjaan ini, Tuhan kalau memang jodoh ini, Tuhan kalau memang ya bisnis ini, pelayanan ini berasal dari Tuhan, Tuhan bukakan pintu. Tapi kalau bukan, Tuhan tutup. Nah, Tuhan bukakan yang lain, jadi saya bisa benar-benar melakukan apa yang sesuai kehendak Tuhan. Dan saya percaya ketika kita ada Tuhan, kemanapun kita pergi itu kita akan selalu beruntung ya. Kita akan selalu menjadi berkat buat orang banyak, kita akan selalu menjadi garam dan terang. Next. Dan puji Tuhan, gak cuma saya aja yang diberkati, ini anak saya. Jadi dia pun sekarang sudah di-endorse orang ya. Jadi kalau teman-teman mungkin tahu di-endorse itu ya dikasih baju, difotoin, malah dikasih bayaran gitu ya. Itu yang nggak pernah kita pikirin juga gitu. Tapi ya Tuhan baik ya. Kayak ya kita dikasih anak aja kita udah bersyukur sekali ya. Apa yang nggak mungkin kan, divonis dokter tuh udah aduh. Istri kemungkinan nggak ada bisa kasih anak karena istri dulu pernah jatuh, tulang ekornya ada retak gitu. Jadi ada kelainan lah gitu. Ya, tapi saya percaya sampai saat ini saya sama istri selalu percaya apapun yang kita miliki termasuk berkat Tuhan, ya bisnis semuanya itu punya Tuhan. Itu bukan karena kita susah payah kita, ya tapi itu semuanya karena dari Tuhan. Ya, karena kita mau cari Tuhan, kita mau melayani Tuhan, kita mau hidup setia di dalam Tuhan Yesus. Next. Ya, ini mungkin next saja ya teman-teman. Nah, saya percaya setiap orang yang mendengar ya sebagai pelaku firman kita lakukan ya. Kalau enggak kita akan menipu kita sendiri. Apa yang saya sharing hari ini juga berlaku buat saya sendiri juga. Ya, jadi saya juga mau terus melakukan kehendak Tuhan, firman Tuhan. Mungkin itu aja ya firman saya, kesaksian dari saya. Semoga bisa memberkati teman-teman. Sorry ya, agak sedikit keras dengan waktu yang sedikit gitu ya. Tapi semoga sekali lagi bisa memberkati teman-teman semua.
Ya saya yakin ketika kita di dalam Tuhan kita akan kuat ya, akan cakaplah melakukan apapun. Thank you. Saya kembalikan kepada untuk moderator. Terima kasih Bu Dia. Terima kasih Pak Yusuf HK. Saya pikir HK itu Hongkong ya Pak ya. Luar biasa kesaksiannya. Sampai kayak Firman ya. Puji Tuhan, luar biasa ya. Kalau kita lihat orang yang diberkati rohani, jasmani pun akan mengikuti. Ada amin ya Bapak Ibu Saudara. Amin. Tadi seperti dikatakan, seperti Zakaria 4 ayat 6, bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh karena roh Tuhan. Saya percaya Bapak sudah dikasih kesempatan kedua. Bukan hanya diselamatkan saja, tetapi mulai anak ya. Seperti tadi dibilang, anaknya dikasih nama Samuel, seperti Hana ya. Hana yang dikatakan mandul, tapi Tuhan kasih karena jeritan doa Hana. Puji Tuhan luar biasa, dari jasmani, rohani dan jasmaninya begitu melimpah. Puji Tuhan kiranya boleh memberkati kita semua. Puji Tuhan, terima kasih Pak Yusuf. Nah, sekarang waktunya foto ya, Pak Antoni. Silakan Pak Antoni. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Yusuf buat kesaksiannya, sangat memberkati kami semua yang ada di tempat ini. Puji Tuhan. Saat ini Bapak Ibu, kembali kita akan membuka kamera kita akan memberikan senyum terbaik untuk diambil fotonya. Tolong Pak Sofyan untuk ngambil gambar buat mungkin malam dikasih hari ini. Pak. Dikasih ya, supaya di layarnya kita itu berwarna merah gitu ya Bapak Ibu ya di ujungnya. Jadi bisa lebih bagus gitu. Kita kasih reaction love gitu ya. Silakan Pak Sofyan. Selamat malam teman-teman. Mari kita foto sama-sama. Kameranya jangan lupa dinyalakan. Senyumnya ya. Saya hitung. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih Pak Sofyan. Baik Bapak Ibu, kembali malam ini kita akan mengingat-ingat kembali ini. Alkitab kita akan ada kuis Alkitab malam hari ini. Jadi bisa bersiap-siap. Seperti biasa, kalau Bapak Ibu mau menjawab, raise hand dulu, terus nyalakan kameranya, nanti kami persilakan baru Bapak Ibu menjawab. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, saya persilakan untuk Bu Dia membacakan pertanyaannya. Bu Dia, silakan. Ya, terima kasih Pak Antoni. Silakan Bapak Ibu buka kamera semua. Nanti minta tolong Pak Edi atau Pak Adi Bu Juli, Pak Antoni lihat siapa yang raise hand duluan. Langsung nanti begitu raise hand langsung jawab. Mudah saja pertanyaannya, semua orang Kristen pasti tahu ya. Bapak Ibu, buah roh itu ada 9 ya. Nah, kalau kita orang Kristen harus punya roh itu, punya buah roh itu ya, buah-buah bagi Tuhan. Tolong sebutkan minimal 5 buah roh dari yang 9 ini. Silakan. Sudah ada yang angkat tangan? Pak Ishak Antoni, Bu. Pak Ishak Antoni. Iya. Silakan Pak Ishak Antoni. Kasih. Apa itu Pak? Kasih. Sukacita. Iya. Damai sejahtera, Iya. kesabaran, Iya. kemurahan. Wow, kebaikan. 100 nilainya. Terima kasih. Ini bukan hanya kita dengar saja, kita ingat-ingat, kita lakukan. Kita harus punya buah seperti ini. Terima kasih Pak Ishak Antoni, 100 Pak. Bapak pemenangnya. Ya. Oke, silakan Pak Antoni. Iya Bu. Jadi terima kasih Pak Ishak Antoni, selamat. Nanti akan dihubungi oleh panitia. Ya, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, Bu. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Nanti mungkin bisa dibacakan profilnya oleh Bu Dia. Silakan Bu Dia. Oke, malam hari ini kita akan diberkati Tuhan. Firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pastor Dr. Sony Jalucu. Ya, beliau adalah seorang gembala G2CC Semarang. Juga beliau sebagai dosen STBI Semarang. Nah, untuk lengkapnya nanti kita akan mendengar firman Tuhan dari beliau. Sebelumnya saya mohon Pak Jeffer menyanyikan sebuah lagu pujian. Setelah itu kami mohon Ibu Nunu berdoa ya. Nah, setelah itu langsung kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Bapak, dari Pastor. Silakan Ibu.
Silakan Pak Jeffer Ya, puji untuk Tuhan. memuji. Terima kasih sekali lagi untuk kesaksiannya Pak Yusuf sudah memberkati kita semua. Mari kita siapkan hati pikiran untuk kita terima firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami boleh ada dalam lembah kelam. Tetapi satu hal yang kami tahu, selama Tuhan beserta dengan kami, maka itu semua membuat kehidupan kami tenang. Kami tahu kami dapat menanggungnya, sebab segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan, yang memberikan kekuatan kepada setiap kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Cepat katakan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Dengan iman kami katakan, mengalir kuasa dari tempat
kami tenang bersamamu Bapa. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik dalam kehidupan kita. Silakan Ibu Nunu berdoa untuk menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur malam hari ini Tuhan, Engkau masih memberi kami kekuatan dan keselamatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk malam hari ini dalam persekutuan doa keset ini Tuhan. Dan kami percaya Bapa, Engkau senantiasa memilihkan setiap hamba-hambamu. Dan saat ini kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu, Pastor Dr. Sony Salucu Tuhan. Bapa, kami percaya Engkau mengurapi hamba-Mu dari tempat maha tinggi. Biarlah benih firman-Mu Tuhan akan boleh tertanam di dalam setiap hati kami yang hadir malam hari ini Bapa. Dan kami percaya Tuhan urapan-Mu Tuhan, kuasa firman-Mu Tuhan berkuasa. Yang saat ini Tuhan mungkin berbeban berat, Engkau yang memberi kelegaan lewat firman-Mu Bapa. Dan kami percaya firman-Mu berkuasa mengubah setiap kami Tuhan. Untuk kami hidup lebih Tuhan, boleh senantiasa Tuhan mengaplikasikan setiap firman yang boleh kami dengar. Dan malam hari ini kami percaya Tuhan, Engkau memberkati Tuhan hamba-Mu yang begitu luar biasa Engkau pakai Tuhan. Bapak berkati keluarganya, Bapak berkati anaknya, Bapak berkati Tuhan pelayanannya di mana saja Engkau pakai hamba-Mu ini. Tuhan kami percaya Engkau memberkati beliau, Engkau membentengi, Engkau memagari Tuhan. Dan kami percaya urapan-Mu Tuhan di mana saja Engkau pakai, baik online atau onsite Tuhan, Engkau urapi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan firman-Mu itu Tuhan berkuasa mengubah setiap kami. Dan kami percaya Tuhan malam hari ini Tuhan berkat-Mu atas kami akan melimpah Tuhan. Kekuatan kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus yang maha pengasih, maha penyayang bagi setiap kami. Dan biarlah Tuhan firman-Mu boleh bertumbuh, berbuah, lebat di dalam setiap kami yang malam hari ini mendengar. Terima kasih Bapak, kami serahkan sepenuhnya Tuhan hamba-Mu Tuhan, Bapak Pastor Bapak Sony Salucu Tuhan. Kami percayakan di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami boleh melihat betapa luar biasanya Engkau memakai hamba-Mu, memakai beliau Tuhan. Kemana saja Tuhan beliau berada Tuhan, Engkau sertai dengan urapan-Mu, dengan tanda-tanda ajaib Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini. Kami serahkan doa ucapan syukur dan permohonan kami ini. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang hidup, Bapa yang penuh kasih, Yesus yang sangat mengasihi setiap kami. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Terima kasih Bu Nunu untuk doanya. Kami persilakan Pastor Dr. Sony Salucu untuk membawakan firman Tuhan dengan tema Jesus Compassion. Silakan. Ya, terima kasih Ibu Dia. Shalom, selamat malam buat kita semua. Saya Pendeta Sony Salucu dari Semarang. Kehormatan bagi saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam persekutuan doa keset, ya, jangan keset, ya, keset, keset. Jadi k-nya nggak usah disebut, keset. Keset itu apa? Compassion, kindness yang lahir dari belas kasihan yang ada di dalam diri kita. Dan itu dipraktekkan di ruang sosial. Jadi keset itu adalah sebuah belas kasihan sehingga kita dikenal memiliki cinta kasih, kebaikan di dalam lingkup sosial kita. Dan itu terjadi karena praktik keagamaan yang benar. Jadi buah roh seperti kuis tadi. Orang kalau punya belas kasihan di dalam dirinya akan dikenali menjadi sebagai orang baik. Dan kita hari ini belajar bagaimana untuk mendapatkan itu. Pertama kita harus membedakan antara belas kasihan dengan empati. Pernahkah Anda empati dengan seseorang yang sedang mengalami kesedihan atau mengalami kemalangan, lalu Anda merasakan seperti dia merasakan? Itu yang disebut dengan empati, saudara. Tapi empati itu hanya berhenti pada merasakan. Hanya berhenti pada
sekedar simpati atas penderitaan yang dia alami tanpa melakukan sesuatu. Itu yang disebut dengan empati. Belas kasihan di atas empati. Jadi, ketika Anda memiliki belas kasihan di dalam dirimu, sehingga engkau dikenali sebagai pribadi yang khesed, maka itu terjadi karena Anda merasakan penderitaan orang lain, Anda ikut merasakan situasi orang lain, dan dari situ terdorong untuk melakukan sesuatu, memulihkan dia. Jadi compassion, belas kasihan, bukan hanya, oh kasihan ya, oh, aduh saya ikut merasakan penderitaanmu. Tidak berhenti di situ. Tapi berwujud pada tindakan, melakukan sesuatu kepada seseorang sehingga orang itu mengalami pemulihan. Jadi kita harus mengalami belas kasihan dulu, baru bisa dapat set dengan orang lain. Kalau kita tidak mengalami itu, maka kita tidak akan pernah bisa berbelas kasihan kepada orang lain. Malam hari ini kita akan belajar bagaimana caranya mendapatkan belas kasihan itu. Dan kita semua mengerti bahwa sumber belas kasihan yang utama, yang sejati, yang tidak palsu, yang tidak pernah habis, yang selalu ada, yang selalu mengalir adalah Tuhan Yesus sendiri. So, kalau kita mau set, maka kita harus benar-benar menjadi pribadi yang menerima aliran belas kasihan dari Tuhan Yesus, bukan dari orang lain. Karena belas kasihan manusia terbatas dan bersyarat. Sementara dari Tuhan Yesus itu kita semua tahu secara normatif tidak terbatas, selalu ada dan selalu diberikan tanpa syarat. Sebab belas kasihan itu sudah ada di dalam diri Yesus, menjadi sebuah watak, menjadi sebuah karakter, menjadi sesuatu, menjadi bagian dari sifat-sifatnya. Dan yang penting Bapak Ibu, kita harus memahami bahwa kalau manusia bersyarat dan terbatas mengalirkan belas kasihan, Tuhan Yesus tidak. Dia selalu memiliki kerinduan di dalam hatinya untuk mengalirkan apa yang dia punya itu. Jadi Anda bisa bayangkan Bapak Ibu, kalau Tuhan Yesus itu seperti sebuah resources yang besar, maka dia ingin ada setiap ada hubungan, dia ingin ada hubungan. Misalnya dia sumber air, dia ingin selalu ada yang terhubung dengan dia sehingga air yang ada di dalamnya mengalir kepada orang-orang yang memiliki aliran itu. Itu yang disebut dengan Yesus selalu punya kerinduan untuk mengalirkan belas kasihan kepada setiap orang yang membutuhkannya. Dan kita semua tahu, orang kalau mengalami belas kasihan Tuhan, saudara, hidupnya akan mengalami pemulihan, restoration. Saya percaya pengalaman Pak Yusuf sekeluarga itu karena restorasi yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidupnya. Dan itu bukan hanya secara eksklusif bagi mereka, tapi itu juga berlaku dan dapat kita alami. Jangan lupa, ketika kita mengalami restorasi, pemulihan, maka hasilnya jauh lebih baik dari keadaan sebelumnya. Amin? Jauh lebih baik, saudara. Jadi belas kasihan itu akan berdampak positif di dalam kehidupan kita. Orang yang sakit, kalau mengalami belas kasihan, dia bisa disembuhkan. Orang-orang yang berdosa, kalau mengalami belas kasihan Tuhan, dia akan diampuni. Tidak bersyarat, saudara. Orang-orang yang membutuhkan pemulihan, mengalami sesuatu, ketika mengalami belas kasihan Tuhan, dipulihkan. Dan seperti saya katakan, pemulihan itu selalu jauh lebih baik dari keadaan sebelumnya. Bahkan orang-orang yang mengalami belas kasihan dimerdekakan. Orang kalau merdeka itu tidak terikat tangan dan kakinya. Dia bebas. Dia tidak dikontrol lagi oleh dosa atau kuasa kegelapan. Bahkan ini yang menjadi target kita juga dan sering menjadi kerinduan hati kita. Tidak ada orang yang tidak mau diberkati. Belas kasihan menghasilkan berkat di dalam diri setiap orang yang menerimanya. Haleluya. Malam hari ini, apapun yang menjadi kebutuhan, dimanapun Anda berada dan terhubung dalam pelayanan ini, pastikan Anda menjadi salah satu objek dari belas kasihan Tuhan Yesus. Sehingga Anda bisa mengalami sesuatu bergantung atau tergantung pada kebutuhan saudara. Satu pertanyaan, bagaimana caranya kita bisa menjadi objek compassion Yesus? Orang kalau tidak pernah mengalami belas kasihan, dia tidak akan pernah bisa memberikan belas kasihan. Sebab prinsipnya adalah Anda tidak bisa memberikan apa yang Anda tidak punya. Amin, saudaraku.
Kalau Anda nggak punya senyum, mukamu itu jelek banget kayak tahu, tau nggak? Karena Anda tidak punya senyum, Anda tidak bisa memberikan apa yang Anda tidak bisa miliki. Kalau Anda tidak punya kebaikan, tidak memiliki keset di dalam diri saudara, bagaimana Anda bisa keset dengan orang lain? Kalau Anda tidak punya uang, bagaimana Anda bisa berbagi uang? Kalau Anda tidak punya perhatian, bagaimana Anda bisa memberi perhatian? Kalau Anda tidak punya pengampunan, bagaimana Anda bisa memberikan pengampunan? Itu hukum rohani loh, saudara. Maka kita harus menjadi objek compassion dari Tuhan Yesus itu dulu, supaya kita bisa berbagi belas kasihan kepada orang lain, sehingga hidup kita menjadi hidup yang set di dalam komunitas sosial kita. Ini prinsip yang pertama. Kita akan belajar 5 prinsip pada malam hari ini. Yang pertama, coba kita baca sama-sama di dalam Matius pasal 9 ayat yang ke-13. Matius pasal 9 ayat ke-13. Kita baca. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki, ini kata-kata Tuhan Yesus sendiri, ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ini adalah salah satu nasihat Tuhan Yesus yang sangat penting bagi orang-orang di abad pertama. Waktu itu yang begitu mengajarkan pokoknya legal, harus begini, legalis. Harus begini, harus begini, harus begini. Takut Tuhan itu ada hukumnya, bla 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 bla. Perlu ada korban, perlu ada persembahan. Kadang-kadang hari-hari ini ada yang begitu ya, memaksa kita kasih persembahan supaya kita diberkati. Bukan begitu hukumnya, saudaraku. Bagi Tuhan, ada yang lebih dari sekedar hukum Alkitab. Ada yang lebih dari sekedar hukum agama. Ada yang lebih dari sekedar persembahan atau korbanmu. Jadi jangan pernah mendekati Tuhan dengan korbanmu atau dengan hartamu, karena itu kewajiban agamamu, saudara. Kalau Anda mau menerima belas kasihan Tuhan, jangan mendekati Dia sebagai orang yang berada. Sebab kalau orang yang berada itu, mohon maaf, saudara, Anda tidak akan butuh apapun. Kalau Anda merasa dirimu sudah berada, Anda tidak akan pernah butuh apapun, termasuk Tuhan. Karena Anda merasa Anda sudah punya segalanya. Orang yang seperti itu tidak akan pernah bisa menjadi objek belas kasihan Tuhan Yesus. Tapi sebaliknya, ketika Anda mendekati Tuhan sebagai orang yang berdosa, kan kalau sudah berdosa itu butuh pemulihan. Ada penyesalan di dalam dirinya, butuh restorasi. Disitulah selang terhubung antara kita dengan Tuhan. Ingat, tadi saya katakan, Tuhan adalah wadah belas kasihan yang besar, dan itu akan bisa mengalir selama kita terhubung. Keberadaan kita, dalam tanda kutip keberadaan, tidak akan membuatmu terhubung dengan Tuhan. Tapi keberdosaanmu, ketika engkau datang kepada Tuhan dan hati yang menyesal, hati yang malu, datang kepada Tuhan untuk mengalami rindu, untuk mengalami restorasi, untuk mengalami pengampunan, itulah adalah kesempatan terbaik. Kesempatan terbaik. Orang kalau berdosa merendah. Coba kalau seseorang membutuhkan pengampunan, dia cium tangan. Dia bahkan kalau bisa duduk merendah untuk menggerakkan hati orang yang sedang dia butuhkan. Terlebih kita dengan Tuhan. Banyak orang-orang hari-hari ini mendekati Tuhan dengan cara yang salah. Dan hari ini saya mau beritahu kepada saudara, kalau Anda mau menginginkan belas kasihan Tuhan di dalam hidupmu, jangan dekati Tuhan dengan angkuh, dengan segala keberadaanmu, tapi dekati Tuhan seperti orang berdosa. Hanya itu cara, saudara. Jangan dekati Tuhan dengan harta. Sebab harta akan membuat kita meremehkan banyak hal. Tapi ketika kita mendekati Tuhan dengan hati kita, hati yang siap diubah, hati yang merasa memiliki tidak merasa memiliki apapun di dunia ini. Wah, di situ Tuhan tahu bahwa orang ini tidak melekat pada perbuatan tanganku, kata Tuhan, tapi melekat pada pribadiku. Amin. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, saudara. Bagaimana caranya agar kita menjadi objek belas kasihan Tuhan? Follow Him. Sederhana, saudara. Just follow Him. Ikut Dia. Orang kalau ikut Tuhan itu berarti Tuhan di depan, Anda di belakang. Jangan dibalik. Hari-hari ini banyak orang, Tuhan aku mau kamu seperti ini, aku di depan. Tuhan ikut caraku, Tuhan ikut metodeku, Tuhan ikut jalanku. Follow Him.
Dia di depan, Anda di belakang. Dia ke kanan, Anda ke kanan. Dia ke kiri, Anda ke kiri. Tuhan di depan. Jangan atur-atur Tuhan. Sebab hanya dengan cara mengikuti dia, sekalipun ada harga yang harus kita bayar, belas kasihan Tuhan akan bergerak. Seperti mengeliat, bergerak mencari tempatnya untuk mengalir. Satu kali Yesus pergi ke Dalmanuta, itu tempat favorit saya berdoa di Israel, saudara. Dalmanuta. Tidak semua orang bisa masuk. Tempat sunyi Yesus. Di Markus itu disebut Dalmanuta. Yesus pergi ke sana untuk berdoa. Tapi orang banyak tahu itu kapal yang dinaiki Tuhan Yesus itu tidak bisa mereka naiki. Lalu mereka melihat ke arah Danau Galilea. Kemana perahu itu pergi? Mereka mengikuti dari darat. Dan kontur pegunungan Galilea itu adalah naik turun, tidak rata. Ada banyak hutan di situ. Mungkin kaki mereka luka, mungkin hambatan, ada jalan mereka terhambat, mereka memutar. Tapi mata mereka selalu terpaku kepada Tuhan Yesus. Itu loh yang disebut dengan mengikut Tuhan itu. Maka ketika Yesus mendarat dalam Matius 14:14, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya yang mengikuti dia itu, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Masihkah Tuhan menemukan passion di dalam diri saudara untuk mengikuti dia? Ikut Tuhan itu sedap-sedap pahit. Jangan lihat pahitnya aja, dan juga jangan lihat sedapnya aja. Selalu gandeng. Kadang-kadang kita tidak siap bayar harga untuk ikut Tuhan. Kita tidak siap kehilangan sesuatu. Kita tidak siap kaki kita luka. Kita tidak siap ada hambatan di depan jalan kita. Kita maunya enak-enak saja. Karena di dalam Tuhan itu, perjalanan itu adalah sebuah proses. Dan kita semua tahu ada hukum dunia yang berkata, proses tidak pernah mengkhianati hasil. Jadi ikut dia. Bukan ikut hamba Tuhan juga. Kadang kan kita terpesona dengan hamba Tuhan, ikut sampai jubahnya kita cium-cium, tangannya kita cium-cium, akhirnya kita nyembah dia. Bukan ikut denominasi yang kita agung-agungkan, kita mulia-muliakan. Enggak, nanti di surga enggak ditanya, lu dari gereja mana? Enggak. Lu pengikut hamba Tuhan siapa? Enggak. Lu subscribermu berapa di YouTube? Enggak. Hari ini kan banyak hamba Tuhan karbitan. Terkenal di YouTube. Tapi firmannya kosong. Kita merasa senang. Apakah yang seperti itu yang dikatakan mengikuti dia? Tidak. Without God. Saya senang sekali foto yang ditampilkan oleh Pak Tony Han. Without God. We are nothing. Without God. Just follow him, saudara. Ya, bagaimana kesaksian Pak Yusuf tadi menjadi berkat buat kita. Bagaimana dia mengambil keputusan-keputusan, berdoa, dan selalu berkata, ini semua karena anugerah Tuhan. Passion itu kadang-kadang hilang loh. Karena kita bermasalah, kita bergumul. Apalagi di masa COVID begini, passion terhadap Tuhan. Ibadah secara online. Masihkah Anda memiliki spiritualitas yang sama? Seperti ibadah secara offline? Atau hanya sekedar setor muka, wajah, foto, selesai? Hati-hati. Mengikuti Tuhan berarti totalitas. Jangan banyak alasan. Ketika Tuhan mengajak orang-orang mengikuti dia, yang satu bilang aku masih menikah, yang satu berkata aku baru beli ladang, yang satu berkata aku baru beli lembu. Makanya Tuhan tegas, biar orang mati mengubur orang mati. Tapi kau ikutlah aku. Mari kita ambil komitmen itu. Sudahkah cinta mula-mula masih tetap ada di dalam hati kita kepada Tuhan? Atau jangan-jangan kita suka saking terbiasanya dengan internet, Zoom dan sebagainya, itu akhirnya menjadi sesuatu yang legalis dalam kehidupan kita, dan kita kehilangan passion kepada Tuhan. Kita tidak akan pernah menjadi objek belas kasihannya. Poin yang ketiga. Dalam Matius pasal 20 ayat 32. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Jadi ada 2 orang buta teriak-teriak panggil Tuhan Yesus di pinggir jalan. Dan Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?
Ini prinsip ketiga ini penting, saudara. Ketika Anda membutuhkan belas kasihan Tuhan, kita harus memiliki jawaban yang pas dengan pertanyaannya. Amin. Kadang-kadang Tuhan tanya A, kita jawab B. Kadang-kadang Tuhan tanya, maukah engkau sembuh? Kita jawab yang lain. Kadang-kadang Tuhan berikan kesempatan kepada kita, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Dalam bahasa Ibrani, arti kalimat ini adalah, kau minta yang prioritas, jangan minta semuanya, jangan minta daftar belanjaan, the list of need, jangan. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu, artinya di antara semua kebutuhanmu, keinginanmu, keperluanmu, ada satu yang menjadi prioritas bagimu, so sampaikan itu kepadanya. Jadi kita harus benar-benar mengerti loh, saat kita berdoa, kita harus benar-benar mengerti dan memposisikan diri sesuai dengan kebutuhan kita. Jawaban yang salah akan membuat Tuhan tidak bekerja di dalam kehidupan kita. Jangan berkata, tapi kan Tuhan tahu setiap kebutuhan kita. Yes, Tuhan tahu. Tapi Dia mau Anda mengatakan sesuatu. Karena Tuhan mengajar, kalau kau butuh, mintalah. Tuhan tahu kebutuhan semua orang. Jangan berkata, karena Tuhan tahu ya aku diam aja. Tidak. Iman itu aktif. Anda harus minta. Itulah sebabnya di bagian firman yang lain itu dia berkata, mintalah, maka diberikan kepadamu. Jadi firman Tuhan itu tidak bisa kita pertentangkan. Apa yang kamu kehendaki? Malam ini, saudaraku, berapa orang yang ada dalam ruangan malam ini? 60 orang. Kalau Tuhan datang di depanmu dan berkata dan bertanya kepadamu, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab dengan pas. Jangan-jangan Anda punya 5 utang beres, lalu rumah harus dibeli, cicilan harus ini. Ambil 1. Jangan semuanya. Tuhan bingung. Karena memang polanya Tuhan itu Tuhan menjawab apa yang menjadi prioritasmu. Kadang-kadang kita tidak bisa menyampaikan keinginan kita dengan pas kepada Tuhan. Tuhan itu simpel, saudara. Tuhan itu simpel. Ketika saya bangun gereja di Semarang, saya berkata, Tuhan, aku butuh semen. Karena kebutuhannya saat itu semen. Tuhan, aku butuh besi. Kebutuhannya waktu itu besi. Tuhan, aku butuh LCD. Kebutuhannya waktu itu LCD. Apa yang menjadi prioritas? Jawab. Dan kadang-kadang ketika Tuhan menjawab, Dia beri lebih dari apa yang Anda minta. Nah, itu urusannya Tuhan. Bukan urusan kita lagi. Bahkan apa yang tidak kita minta, Tuhan bisa beri. Ingat kasus Salomo. Tuhan berkata, engkau tidak minta kekayaan, engkau tidak minta kemasyuran. Engkau hanya minta hikmat. Maka semua yang tidak kau minta akan kuberikan kepadamu. Itulah belas kasihan Tuhan. Mengalir. Memberi lebih dari apa yang kita minta. Makanya, saudara, prinsip yang ketiga ini. Sampaikan kebutuhanmu secara tepat. Anda ingin tokomu rame, ya ngomong tokomu rame. Jangan campur adukan dengan modal tokomu. Kalau memang tujuannya modal, ya ngomong modal. Simple. Yang membuat nggak simple itu kita. Karena terlalu banyak keinginan dalam pikiran dan hati kita. Kita mencoba memahami Tuhan dengan kerumitan pola pikir kita. Tuhan itu sederhana, saudara. Ketika Dia mengajar murid-muridnya berdoa, kau masuk kamarmu, tutup pintunya dan berdoalah kepada Tuhan dari tempat yang tersembunyi itu. Haleluya. Prinsip yang keempat. Ketika kita kehilangan, ada kekuatan yang menopang. Saya ingat janda ini, dia kehilangan anak laki-lakinya. Runtuh masa depannya, karena laki-laki di masa itu adalah, apalagi anak dia sudah janda, tumpuan hidupnya adalah anak laki-lakinya, mati. Diusung keluar, ketemu Tuhan. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Saudara, jangan salah paham. Kesedihan dan kehilangan dapat membuat Anda menjadi objek belas kasihan Tuhan. Anda tidak pernah tahu rencana Tuhan. Wanita janda ini menjadi objek belas kasihan Tuhan karena dia mengalami kehilangan anak sulungnya yang meninggal dunia. Mungkin kita juga mengalami kehilangan, kematian
orang-orang yang kita kasih, tapi Tuhan tidak bangkitkan seperti anak sulung ini. Berarti kita menjadi objek belas kasihan dalam perspektif yang lain. Saya ingin memberitahu kepada saudara bahwa melalui ayat ini kita jadi tahu bahwa kadang-kadang ketika kita kehilangan, kadang-kadang ketika kita mengalami kesedihan, kita memberikan respon yang salah, kita komplain pada Tuhan, kita marah pada Tuhan, kita menyalahkan situasi, bahkan kita mengalami intimidasi dan berkata seandainya. Kami ini sedang move on, saudara. Saya kehilangan anak sulung saya 23 tahun. 4 Januari 2021. Dalam kecelakaan tunggal di jalan tol. Polisi lalu lintas datang depan rumah saya, mengabarkan anak bapak sekarang di kamar mayat. Hatimu gimana itu? Seperti petir di siang bolong. Ya, saya merasa untung kami dalam Tuhan. Untung. Kalau tidak udah gila. Udah gila. Tapi apa yang membuat kami kuat sampai dengan hari ini? Itu tidak mudah loh, saudara. Ingat kamarnya, lihat bajunya, lihat tempat di mana dia ada, lihat benda-benda miliknya. Belum ada memori-memori yang terkenang, lihat fotonya. Sampai dengan hari ini, kami terus berjuang, saya dan istri dan adik-adiknya, untuk belajar merelakan. Karena ini adalah bagian dari rencana Tuhan. Apa yang membuat kami kuat? Belas kasihan. Tidak pernah satu pun kata keluar dari mulut saya untuk menyalahkan Tuhan. Atau mencoba berandai-andai. Jangan pikir intimidasi itu nggak ada. Ada, saudara. 10 menit terakhir sebelum dia kembali kepada Tuhan. Dia masih telepon, Pak, saya sudah di jalan tol. Tapi di 10 menit terakhir itu Tuhan membuat rencana yang luar biasa. Dia panggil pulang anaknya. Dan apa yang membuat kami kuat? Belas kasihan Tuhan. Akan membuat kita kuat ketika kita kehilangan, akan membuat kita kuat ketika kita mengalami kesedihan, kebingungan, tidak tahu harus bagaimana. Belas kasihan Tuhan adalah kekuatan bagi mereka yang lemah. Penghiburan bagi mereka yang sedih. Karena belas kasihan adalah topangan. Anda tahu topangan, saudara? Ya, seperti ditopang. Kalau nggak ditopang jatuh. Ditopang. Mungkin kita miring, ditopang. Persekutuan doa saudara adalah persekutuan doa keset. Itu bukan nama yang sembarangan. Topangan. Gak usah salah-salahin pendetamu, gak usah salah-salahin orang lain, gak usah salah-salahin situasi. Anda bisa kuat hari ini, itu karena belas kasihan Tuhan di dalam dirimu yang menopang hidup, menopang usaha, menopang kesehatan, menopang bisnis, menopang pelayanan. Yang kelima, dan ini yang terakhir. Apa yang harus kita miliki? Spirit of sonship. Ingat 2 anak, yang satu anak kurang ajar, yang bungsu, dia minta harta sebelum waktunya, ini anak kurang ajar. Bapaknya belum mati, dia minta harta, tidak dapat hartanya, dia pergi, dia jual, dia foya-foya, dan habis, berakhir di kandang babi. Untung dia punya spirit of sonship. Setelah dia bertobat tentunya, dia kembali kepada bapaknya. Jadi dalam Tuhan itu Tuhan tidak butuh bos. Makanya saya senang sekali dengan gambar dari Tony Han itu. Without God. Kadang-kadang kita lupa bahwa bosnya itu Tuhan, bukan kita. Kadang-kadang kalau kita sudah merasa memiliki sesuatu, kita susah membangun ketundukan dan ketaatan kepada orang lain. Apalagi kalau kita tertanam di gereja lokal, kita jadi pemberontak. Merasa udah hebat, merasa udah pelayanan. Ingat, panggilanmu apa? Panggilanmu melayani atau panggilanmu berbisnis? Jangan ngatur-ngatur orang yang sudah memenuhi panggilan pelayanan. Hanya karena Anda berada di ladang yang sama. Di situ loh. Orang yang punya spirit sonship itu, di dalam dirinya ada 2 kualitas. Yaitu kualitas ketundukan dan kualitas ketaatan. Taat belum tentu tunduk. Tapi tunduk pasti taat. Karena taat adalah aspek perilaku. Tapi sedangkan tunduk, sikap hati. Anda bisa taat,
Misalnya saya minta, Pak Hadi, tolong ambil gelas. Pak Hadi ngambil, tapi dalam hatinya berkata, ini apa nih Pak Sony ini, kurang ajar, nyuruh-nyuruh gua. Tapi dia melakukan itu namanya taat tapi tidak tunduk. Seperti dalam prajurit komandan berkata, sini, siap! Dalam hati, aduh gua lagi lapar, disuruh. Tapi orang yang tunduk memiliki sikap hati, menaklukkan diri. Nah, spirit sonship ini harus kita bawa dalam cara kita berkorelasi dengan orang-orang yang punya otoritas di atas kita. Itu hanya terjadi ketika kita berada di dalam covering Bapa. Jemaat saya sedikit, saudara. Tapi anak-anak rohani saya banyak. Itu salah satu cara kita untuk melatih spirit of sonship. Ketika kita tunduk data di dalam satu covering, itu covering Bapa. Jadi anak itu selalu kembali kepada Bapa. Dan orang yang berada di dalam spirit sonship itu mau dibentuk. Nggak tersinggungan, nggak jengkelan, nggak ngamuan kalau ditegur. Mau merendah, oh iya puji Tuhan saya akan evaluasi diri. Hari-hari ini kita agak susah memiliki spirit of sonship. Dan itu merupakan tantangan kita bersama. Pilihan ada di tangan kita, mau menerima belas kasihan atau tidak. Jadi intinya, kita hanya bisa mengalirkan belas kasihan kepada orang lain kalau kita pertama-tama mengalaminya terlebih dahulu. Haleluya. Dan ketika kita mewujudkan belas kasihan itu, kita menjadi set di dalam lingkup sosial kita. Karena buah roh kita muncul. Itu artinya kita sudah memintangi Tuhan. Berarti Tuhan akan melakukan satu perbuatan baik bagi kita di masa yang akan datang. Haleluya. Kita sedang membuat investasi di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu. Meteraikan itu dalam hati kami. Kami tidak hanya mendengar, tapi juga menjadi pelakunya. Dan biarkan belas kasihan-Mu turun dalam kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan. Amin. Saya serahkan kembali kepada Budia. Terima kasih, Pastor Sony. Ya, silakan, Pak Antoni, silakan. Ya, terima kasih Pastor Sony sudah menyampaikan berkat firman buat kami. Luar biasa sekali kami gitu mendapatkan berkat. Jadi malam hari ini kami harus sama-sama rindu untuk memiliki belas kasihan dari Tuhan, gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi tadi sudah dipaparkan dengan begitu sistematis bagaimana kita harus jangan mendekati Tuhan Yesus dengan harta kita, gitu. Karena kita jangan mendekati Tuhan itu seperti orang berada, tetapi tadi dikatakan seperti orang berdosa yang membutuhkan memang benar-benar belas kasihan dari Tuhan. Bahkan kita memiliki juga harus semangat, kita jangan berhenti untuk mengikut Tuhan. Senantiasa mau mengikuti Tuhan dan menyampaikan kebutuhan kita secara tepat. Bahkan tadi yang terakhir sudah disampaikan bahwa kita juga mempunyai spirit ini sonship tadi itu. Kita datang bukan dengan mental yang bosi ya, seperti bos, tapi kita anak yang menghamba. Jadi syaratnya tadi memang cukup susah, bahwa tunduk dan taat. Bukan salah satu tapi harus salah dua, itu yang kita harus miliki. Gitu kira-kira Bapak Ibu. Saat ini saya buka ruang pertanyaan buat Bapak Ibu yang mungkin ingin menyampaikan pertanyaannya, bisa lewat chat atau bisa langsung buka kamera dan langsung bertanya kepada Pastor Sony Saluhu. Silakan Bapak Ibu. Mungkin Bu Dia mau mulai Bu, kalau belum ada untuk dari Ini Bapak Ibu yang saya lihat ini Pak Edi, silakan Pak ada Edi. Pak Edi. Silakan Pak Edi. Ya Pak Sony, thank you Pak atas firman-Nya, sangat memberkati Pak. Ya kita kadang gini ya Pak Sony ya, kalau kita minta belas kasihan Tuhan itu memang
sering ya, dalam arti kata ya istilahnya kita datang lah nanya. Cuma kadang jawaban yang ini kan nggak bisa dengar secara visual ya suara Tuhan ya. Tapi kadang terlalu banyak yang datang kayak itu, jadi kita sampai bingung Pak, yang mana yang dari Tuhan, yang mana yang bukan gitu. Itu gimana Pak? Kadang kita dalam itu, khususnya dalam pekerjaan sih. Ya, pertama kita harus, ini pertanyaan yang sangat baik sekali. Pertama kita harus membereskan dulu pikiran kita, karena suara Tuhan. Nah, gimana caranya? Suara Tuhan. Suara Tuhan tidak dalam konteks profetik itu tidak semata-mata voice. Ya. Karena kita nggak bakalan bisa dengar suara Tuhan. Pendoa yang paling peka di dunia ini pun tidak bisa mengklaim bahwa dia mendengar suara Tuhan. Karena suara Tuhan itu adalah cara Tuhan, perhatikan ya, suara Tuhan adalah cara Tuhan untuk berbicara kepada kita. Nah, Tuhan memiliki sejumlah saluran. Pertama, dia bisa gunakan mimpi. Yang kedua, dia bisa menggunakan orang lain. Yang ketiga, dia bisa menggunakan firman-Nya. Yang ketiga, dia bisa menggunakan perubahan-perubahan dan situasi yang berubah di sekeliling kita. Dari hal-hal itu, kita tahu bahwa Tuhan sedang menyampaikan message-nya kepada kita. Dan bagaimana kita tahu itu dari Tuhan? Ketika kita mengikutinya, dan itu terlihat konsisten, dan membawa dampak atau perubahan, itu kita tahu. Kadang-kadang Tuhan itu membiarkan kita jalan dulu ke jalan yang salah loh. Baru dia bahkan membelokkan kita. Karena apa? Karena Tuhan juga tidak menyetir hidup kita. Tuhan menyampaikan suaranya dalam tanda kutip dengan berbagai cara, tapi kita memiliki yang disebut dengan free will, kehendak bebas. Kadang-kadang Tuhan membiarkan kita, udah jalan aja dulu sana dengan kehendak bebasmu. Nanti kalau kebenturkan kan kamu kembali kepada saya. Sebenarnya kita tahu kok. Cara Tuhan bicara itu kita tahu. Oh, ini sebenarnya Tuhan bicara seperti ini. Persoalannya adalah apa yang seringkali Tuhan sampaikan itu seringkali bertolak belakang dengan apa yang kita mau. Sehingga kita berkata, oh tidak, aku maunya begini. Jadi kita nurut aja. Kita akan melihat nanti ada perubahan-perubahan tertentu yang akan terjadi. Dan bagaimana caranya secara sederhana dalam bisnis itu? Ya, follow him itu. Ikuti aja langgamnya Tuhan. Kalau Tuhan pasti akan berbicara dengan situasi. Dan final decision itu sebenarnya dalam hati kita. Ada yang disebut dengan suara hati. Tuhan seringkali dalam tanda kutip itu menunggangi suara hati itu berbicara kepadamu dan mengarahkan langkah dan keputusan hidup. Demikian jawaban saya, Bi. Thank you Pak Sony. Ya. Jadi perlu nggak kayak saat teduh pagi-pagi Pak Sony gitu, supaya kadang ya minta lebih spesifik gitu loh. Kadang sampai jujur aja aku jadi bingung sendiri Pak, mesti ikut yang mana. Karena Ya. Jangan bingung. Hubungan kita dengan Tuhan itu metodenya pribadi lepas pribadi. Ada orang yang hubungannya yang kayak gini, yaitu buat dia. Kita punya metode sendiri dengan Tuhan. Ada yang mau doa pagi, silakan. Ada yang mau doa malam, silakan. Ada yang mau doa sambil bekerja, silakan. Tuhan nggak saklek. Makanya kalau kita lagi dijawab oleh Tuhan, jangan paksa temanmu. Gua mah doa pagi, lu harus doa pagi. Nggak bisa begitu, saudara. Yang penting bagi Tuhan itu bukan polanya, bukan pola orang lain, tapi Anda punya pola sendiri kepadanya. Kalau Anda lebih cocok sambil bekerja, berbisnis, memuji dan menyembah Tuhan, dan tiba-tiba nanti kita dapat inspirasi untuk mengambil keputusan, itu polanya buatmu. Tapi jangan paksa orang lain berkata, lu mesti gini. Nggak ada, dalam Tuhan nggak bisa begitu. Thank you Pak Sony, thank you. Ya. Ya, sudah puas ya Pak, jawaban luar biasa ya. Saya pengen bertanya, Pastor Sony. Bukan bertanya sih, tetapi lebih ke kiat atau kunci. Walaupun tadi sudah dijabarkan firman Tuhan secara luar biasa, bagaimana Pastor Sony menghadapi, ini tidak mudah ya, mohon maaf tadi yang dibilang di Januari 2021 ya, putranya telah dipanggil Tuhan. Bagaimana sikap Pastor Sony beserta ibu dan seluruh keluarga, bagaimana bisa kuat? Apa kiat-kiat apa atau kunci apa yang kunci dari firman Tuhan, apa yang membuat bisa legowo? Memang tidak mudah, tetapi kami ingin mendengar dari Pastor Sony. Ya, kami membangun satu sikap bahwa Tuhan sudah mengambil itu sebagai sebuah rencananya.
Jadi kami membangun pengertian kami, yaitu sudah rencana Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami masih akan melanjutkan hidup dan anak itu destininya sudah berubah di dalam Tuhan. Dia sudah bahagia di sana. Jadi kami membangun pemahaman itu. Kami tidak memiliki penyesalan terhadap apa yang sudah terjadi. Sedih, ya, sampai dengan saat ini. Masih kami ingat. Ada banyak rencana yang harus kami lakukan. Anak itu sudah pacaran dengan sangat baik 7 tahun. Dengan seorang anak gadis dari sejak SMP. Ya, sekarang anak itu kami angkat jadi anak kami. Jadi kami membangun satu pemahaman dan understanding. Kita mau bagaimana toh Budia, nggak bisa apa-apa. Ya sudah, ya kita mengucap syukur aja. Dan kita selalu berdoa bergandengan tangan, berikan kepada kami hati yang rela. Hati yang rela. Kami minta hati yang rela. Hati yang rela. Terima kasih atas 23 tahun bersama-sama dengan anak dan abang. Mereka kami berdoa seperti itu. Minta kekuatan dari Tuhan untuk bisa mengatasi kesedihan ini, kehilangan ini. Hanya itu kok. Nggak ada yang lain. Karena apalagi saya hamba Tuhan ya. Tidak ada satu orang pun teman yang menguatkan saya loh. Sedih nggak tuh? Giliran. Sedih kan? Iya. Jemaat kadang-kadang sungkan karena status hamba, pendeta. Mau ngontak sungkan. Ya kan? Sungkan. Mau memberi penguatan sungkan. Coba giliran orang lain yang sedih. Bahkan tengah malam saya ditelepon. Pak Sony, Abuna, tolong. Giliran saya sedih. Saya teriak sama siapa? Coba. Saya teriak sama siapa? Sama Tuhan. Hanya itu. Dan itu tidak membuat saya kecewa kepada orang lain. Tidak. Saya hanya membuktikan dalam diri saya. Tidak ada yang perhatiin kita. Dan itu tidak mengurangi cara saya memperhatikan orang lain. Karena bagi yang saya, pendeta itu apa, saudara? A man of God, manusia Tuhan. Berarti milik Tuhan. Ya udah, kita kembali kepada Tuhan. Beri kami kekuatan Tuhan. Setiap kali saya ingat anak itu, saya berdoa, Tuhan, aku ingat anakku. Dia sudah bahagia di sana. Beri aku kekuatan untuk melanjutkan tugas yang belum selesai di dunia. Toh nanti akan ketemu. Ini kan soal tidak ketemu saja secara fisik. Iya. Begitu Budia dan teman-teman. Terima kasih, luar biasa. Dulu saya nangis kalau cerita seperti ini, Bu. Okay. Sekarang enggak. Iya, puji Tuhan, berarti benar-benar meneladani Kristus. Ini yang membuat kita juga sebagai, apalagi mungkin jemaat-jemaat Bapak ya, sangat-sangat dikuatkan. Kami semua aja yang mendengar saat ini pasti dikuatkan. Terima kasih, kiranya Tuhan selalu memberikan penghiburan buat Pastor Sony dan keluarga. Ya, Pak Antoni, silakan. Mungkin ada lagi Pak yang bertanya. Silakan Bapak Ibu, masih ada kesempatan, masih ada waktu. Kalau mau bertanya lagi. Mungkin Pak Sofyan ya biasanya ya Pak ya. Oh iya, tadi mau foto kita. Pak Sofyan mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan Pak Sofyan. Sudah jelas kok Pak. Itu penjelasan dari Pastor Sony sudah sangat jelas sekali itu. Cuman mungkin implementasinya itu yang nggak gampang tuh. Karena itu betul benar-benar harus membayar harga tuh. Karena tadi yang saya terkesima Pastor itu sebetulnya yang poin yang itu mengikut Tuhan tuh. Kita tuh secara tidak sadar tuh termasuk diri saya sendiri tuh. Itu saya merasa tuh bukan saya yang mengikut Tuhan, malah kadang tuh saya tuh yang menggurui tuh. Jadi istilahnya tuh yang saya yang maunya Tuhan tuh menuruti keinginan saya tuh. Nah, itu yang kadang-kadang saya tuh lupa gitu loh. Ya itu yang saya bersyukur saya bisa diingatkan melalui khotbah malam hari ini. Saya terima kasih, sungguh saya dikuatkan, Pastor. Itu aja yang dari saya, Pastor. Terima kasih. Luar biasa, Pak Sofyan. Itu tidak mudah. Bukan hanya untuk kaum awam. Bagi saya, pendeta, nggak mudah. Karena kan kita hidup di daging, toh, Bapak Ibu. Kita masih ada will-nya, kita itu masih kuat mengontrol kita. Jadi perjuangan kita day by day. Nggak bisa berkata kemarin gue berhasil, sekarang gue pasti bisa, hari ini gue bisa. Nggak bisa. Makanya kita harus bergantung yang pada Tuhan. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya sangat mengimani perjuangan kita itu day by day. Oleh itu, sebab itu juga saya selalu bilang orang tua saya, kita pun day by day grace, gitu ya, Pastor ya. Jadi karena perjuangan kita itu setiap hari, maka kita membutuhkan kemurahannya itu pun setiap hari di dalam kehidupan kita. Gitu.
Terima kasih sekali lagi, Pastor. Oh, ini ada Ibu Nunu angkat tangan, silakan kalau mau bertanya, Ibu. Enggak, Shalom, Pastor. Masih ingat saya, Pastor, ini cuma kesaksian ya. Anak Pastor itu masih ingat Jason, sahabatnya anak. Nah, itu puji Tuhan, Pastor. Itu JJ sekarang kan waktu itu JJ kan teman, sahabat kan. Waktu itu anak Pastor siapa ya namanya, lupa saya. Nova. Yang itu waktu itu bernubuat pada saat doa bersama JJ kan, saya merinding loh, Pastor. J, kamu akan dipakai Tuhan luar biasa. JJ sekarang tuh bertobat luar biasa, Pastor. Dipakai luar biasa, betul. Apa benar-benar JJ merasa kehilangan karena tapi JJ dapat berkat lewat anak pastor yang Tuhan panggil itu. JJ sekarang luar biasa, Pastor, dipakai Tuhan, bersaksi di mana-mana. Itu berkat dari sahabat, dari anak pastor yang Tuhan panggil, luar biasa. Pastor Sony, saya orang Semarang, masih ingat saya semua anak-anak itu, Intan, Yonata, Maya itu kan semua anak-anak pastor. Sony. Ini kan Bu itu, astaga. Iya, Bu Gunarso. Bu Gunarso. Ya. Sudah lama kita tidak ketemu, puji Tuhan, luar biasa. Aduh, saya terharu, kangen loh, Pastor. Waktu itu kita ngomong-ngomong di rumah kan, masih di sana rumahnya? Masih. Oh, luar biasa. Tahu gitu, saya waktu pulang di Semarang mampir ya. Ya. Oh, puji Tuhan. Bu Nunu sekarang di mana? Saya di Karawaci. Saya sering ke Jakarta kok, Bu. Nanti saya kontak-kontak. Saya sering melayani di gereja Panikop. Kalau pastor pelayanan kabari ya. Saya ikut pendukung doa. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Salam buat Ibu ya. Ya, sama-sama, Bu. Dan berkati, luar biasa. Saya bangga loh. Ya, terima kasih Bu Nunu sudah ketemu Pastor Sony di sini ya, ketemu kangen. Iya, kangen udah lama loh, sampai mau nangis loh, terharu. Wah, saya bangga. Saya dengar begitu luar biasa, Pastor. Baru pertama lewat Zoom ini. Udah berapa tahun udah ketemu. Puji Tuhan, luar biasa. Tuhan baik. Iya, enggak secara kebetulan saya yang bawa doa firman. Aduh, luar biasa. Saya dukung doa ya, Pastor. Siap. Nyambung Bu Nunu. Iya, Pak Antoni, karena mungkin waktunya sudah larut malam. Gimana? Mau dilanjut? Ada pertanyaan lagi atau boleh ditutup? Iya, Ibu. Pak Hasan mau bertanya ini. Oh, Pak ada Pak Hasan. Silakan. Makin lama makin seru nih. Silakan. Ya, bersyukur dan terima kasih firman-Nya sangat menguatkan Pak Sony ya, pendeta Pak Sony. Saya mau sedikit sharing aja untuk firman yang tadi ketika kita kehilangan ada kekuatan yang menopang kalau kita memang ini ya mengikut Tuhan, hidup benar, hidup kudus, berkenan, mengasihi, menyenangkan, memuliakan Tuhan ya. Saya sekarang tinggal di Tangerang dan pada tahun 2015-16 itu kan ada kerjasama dengan hamba Tuhan juga ya. Hamba Tuhan ada hubungan bisnis gitu kan, dan kita percayakan sepenuhnya ke mereka untuk mengelola, dan kita percaya sepenuhnya ke ya hamba Tuhan itu ya teman-teman baik juga ya. Dan singkat cerita akhirnya karena percaya sepenuhnya dan mungkin juga kita melihat tapi secara mendalam kehidupan seperti apa kita juga kurang jelas. Ternyata akhir ceritanya ya kita ditipu ya sampai angka yang cukup lumayan lah bagi kita sebagai seorang karyawan itu sekitar 2M lebih ya, 2M lebih itu hilang ya. Jadi pada saat itu memang kita sangat terpukul juga ya, karena kan nilainya juga cukup lumayan bagi kita ya.
Dan setelah beberapa lama itu sampai barangkali sampai setahun 2 tahun itu seolah-olah kita kok bisa terjadi seperti itu ya, dan menyalahkan keadaan. Tapi nyata akhirnya dengan berdoa, dengan mengucap ikhlas, mengucap syukur, sampai saat ini ya kita masih tetap taat. Dan untuk kehilangan itu memang awalnya kita nggak bisa terima, sampai kita sampai timbul penyakit sakit malas, sampai asam lambung lah, macam-macam ya. Jadi berjalan waktu proses itu tidak mudah ya Pak Sony ya. Sampai setahun 2 tahun terakhir kita ya mungkin Tuhan juga akhirnya kita menyadari, mengikhlaskan bahwa ini kita karena dari firman Tuhan mungkin ada satu petunjuk, tuntunan, barangkali kamu selama ini hanya bergantung kepada hamba Tuhan, jadi bukan kepada Tuhan sendiri ya. Jadi akhirnya kami bisa ikhlas, dan sampai saat ini sudah 2 tahun tuh kami sangat diberkati juga setelah pindah dari Surabaya ke Tangerang. Di tahun 2017 itu kan saya kerja di Surabaya dan pabriknya tutup, dan saya satu-satunya yang masih dipakai oleh bos saya. Saya diminta untuk bantu dia lagi sekarang di Serang ya, pabrik di Serang. Dan sambil berjalan waktu malah kehilangan waktu dalam waktu yang singkat saya bisa diganti sama Tuhan. Saya kira itu semua itu karena anugerah ya, karena Tuhan ikut campur dalam semua aspek kehidupan kami. Jadi kuncinya kita harus berserah penuh, mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Jadi tidak mengandalkan manusia ya, walaupun dia seorang hamba Tuhan, pendeta apapun, kita harus bersandar kepada Tuhan sepenuhnya. Saya kira itu aja firman dari Pak Sony sangat membuatkan saya juga untuk selalu bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Ya itu aja Pak Sony, terima kasih. Selamat malam. Itu aja Pak Sony. Puji Tuhan Pak, puji Tuhan. Itu menjadi penguatan bagi kita semua yang mendengar betapa pentingnya bergantung kepada Tuhan. Walaupun daging kita ingin menyeret-nyeret kita pada keinginan kita. Ya, sungguh saya juga diberkati dengan kesaksian Bapak Ibu pada malam hari ini. Amin. Luar biasa, bukan hanya kehilangan seseorang saja, kehilangan harta pun tetap kita harus bersyukur ya, Tuhan akan menggantikannya lebih dari yang kita butuhkan. Terima kasih Pak Antoni, silakan mungkin Pak Jafar. Terima kasih sekali lagi Pastor Sony buat firman Tuhannya buat kami pada malam hari ini. Tadi bahkan dikuatkan lagi Bu Nunu menceritakan bahwa ternyata almarhum anak Pak Sony juga sudah meninggalkan legacy yang luar biasa buat rekan-rekan seumurnya. Gitu ya. Mungkin Pak Sony waktu itu tidak tahu, tapi ternyata tahu bahwa sudah meninggalkan berkat juga buat rekan-rekan yang sekarang lebih sungguh-sungguh pada Tuhan gitu. Dan saya sangat percaya itu semua karena Tuhan memberikan orang tua yang luar biasa juga untuk mendidik anak-anak Pak Sony, yaitu beliau sendiri Pak Sony. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita karena waktu sudah 8:30, kita akan segera akhiri ibadah yang sangat diberkati Tuhan pada malam hari ini. Saya mohon Pak Jeffer untuk menyanyikan lagu terakhir, dan saya juga mohon kembali untuk Pastor Sony untuk bisa menutup ibadah ini di dalam doa berkat setelah pujian ini. Terima kasih. Puji Tuhan, kita akan tutup ibadah pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk Pastor Sony yang sudah memberkati kita luar biasa pada malam hari ini. Mari kita naikkan satu pujian. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memujikan besaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Jika
And sing my soul. Sing my soul. My Savior God to thee. Come on, sing. How great is our God. How great thou art. How great thou art. Sing my soul, my Savior God to thee. We will sing how great thou art, how great thou art. Waktu saya persilakan Pastor Sony untuk menutup ibadah pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Maka hamba berdoa berkati persekutuan doa set ini. Pakai untuk menjadi alat untuk memenangkan banyak jiwa, memulihkan banyak jiwa, terutama di kalangan pengusaha-pengusaha di marketplace. Pakai mereka sebagai garam dan cahaya Tuhan. Dan terlebih-lebih mereka yang hadir pada malam hari ini. Hamba berdoa biar belas kasihan-Mu turun dalam kehidupan setiap kami yang hadir. Engkau mengetahui situasi dan keadaan mereka masing-masing. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Ada spiritual breakthrough terjadi Tuhan. Dan terjadi multiplikasi dalam pekerjaan mereka. Sehingga mereka bisa melihat dan memuliakan Tuhan dalam segala situasi. Terima kasih Tuhan. Berdoa bagi Indonesia, berkati bangsa dan negara ini pulihkan. Jauhkan dari krisis ekonomi, krisis politik. Dan berkat-Mu atas Indonesia. Kami mengundang Tuhan hadir dalam hati setiap para pemimpin bangsa dan negara kami. Dan hancurkan setiap roh perpecahan Tuhan. Dan berikanlah roh kesatuan yang kuat di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengakhiri ibadah dan persekutuan doa kami pada malam hari ini. Buka kedua tangan dan terima berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai-Mu dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kalian kedua. Yang menerima berkat Tuhan berkata, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Terima kasih Pastor Sony, luar biasa berkat. Terima kasih. Selamat malam.